Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 89, ayatnya yang ke-35, yang berkata demikian. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pernahkah kita merasa jenuh menunggu janji Tuhan? Mungkin kita sedang menantikan pemulihan dalam hidup, jawaban atas doa, atau penggenapan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dalam masa penantian ini terkadang kita mulai ragu. Kita bertanya-tanya apakah Tuhan benar-benar akan menepati janjinya. Mengapa sepertinya tidak ada perubahan? Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mazmur pasal 89 mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Tuhan berjanji kepada Daud bahwa garis keturunannya akan bertahan selamanya. Di dalam ayat 36 dikatakan, aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya dan tahtanya seumur langit. Sebelumnya dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 16, Nabi Nathan juga menubuatkan hal yang sama. Dikatakan bahwa keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini adalah janji yang luar biasa. Namun, jika kita melihat sejarah keturunan Daud, yaitu bangsa Israel, seringkali jatuh dalam dosa dan ketidaktaatan. Tuhan sudah tahu ini akan terjadi, tetapi tetap janjinya tidak berubah. Ketika bangsa Israel dihukum karena dosa mereka, Tuhan tetap setia menjaga janjinya. Sampai akhirnya penggenapan terbesar terjadi, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias, lahir dari garis keturunan Daud. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan selalu menepati firman-Nya. Kita hidup di dunia yang penuh dengan janji manusia yang seringkali tidak ditepati. Kita mungkin pernah dikecewakan oleh janji orang lain, atau bahkan kita sendiri gagal menepati janji kita.
Tetapi Tuhan berbeda. Bilangan pasal 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya. Jika Tuhan sudah berjanji, Dia pasti akan menepatinya. Kesetiaan Tuhan terhadap firman-Nya tidak pernah bergantung kepada situasi hidup kita. Firman Tuhan tidak berubah meskipun keadaan berubah, tidak melemah meskipun iman manusia naik turun, dan tidak pernah gagal meskipun manusia sering gagal. Ketika Tuhan berfirman, Ia mengikat dirinya sendiri kepada perkataannya. Artinya, janji Tuhan memiliki dasar yang kokoh, bukan pada kemampuan manusia untuk menunggu, tetapi pada kekudusan dan kebenaran Tuhan sendiri. Oleh karena itu, sekalipun keadaan terlihat bertentangan dengan janji Tuhan, firman Tuhan tetap bekerja secara nyata dan pasti menuju penggenapannya. Di dalam sejarah keselamatan, kita melihat bahwa Tuhan selalu setia menepati apa yang Ia firmankan. Bahkan ketika manusia tidak setia, Tuhan tetap bekerja melalui kelemahan, kegagalan, dan ketidaktaatan manusia untuk membawa rencananya sampai tuntas. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa janji Tuhan tidak bergantung pada kesempurnaan hidup kita, melainkan pada kesempurnaan karakter Tuhan. Karena itulah kita dapat bersandar penuh kepada firman Tuhan, percaya bahwa apa yang Tuhan ucapkan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Yang kedua, Tuhan memiliki waktu yang tepat. Terkadang kita merasa seperti Tuhan terlambat menjawab doa kita. Kita bertanya, mengapa Tuhan tidak segera menggenapi janjinya? Tetapi Tuhan selalu punya waktu yang tepat. Ketika Tuhan berjanji bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud, butuh ratusan tahun sebelum Yesus akhirnya lahir di dunia. Namun janji tetap digenapi karena Tuhan tidak pernah terlambat. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, ayat yang sudah familiar bagi kita semua mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jika saat ini kita sedang menantikan janji Tuhan, bersabarlah dan percaya. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menjawab setiap doa-doa kita. Waktu Tuhan seringkali terasa panjang bagi manusia, tetapi sesungguhnya waktu Tuhan selalu sempurna. Dalam masa penantian, Tuhan bukan sedang diam atau lalai, melainkan sedang bekerja, membentuk iman, memurnikan hati, dan mempersiapkan kita untuk menerima penggenapan janjinya. Penantian mengajar kita untuk belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan, pengertian, atau rencana kita sendiri. Justru dalam masa menunggu inilah iman kita diuji dan didewasakan. Ketika penggenapan janji Tuhan akhirnya terjadi, kita akan menyadari bahwa segala sesuatu terjadi pada saat yang paling tepat. Apa yang terasa lama ternyata membawa berkat yang jauh lebih besar dari yang dapat kita bayangkan. Tuhan tidak pernah datang terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu bekerja tepat pada waktu yang ditentukannya, sesuai dengan hikmat dan kasih Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa kita bisa percaya kepada janji Tuhan? Ada 3 alasan utama mengapa kita bisa percaya
bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Yang pertama, Tuhan itu setia. Dia tidak akan meninggalkan kita atau mengabaikan janjinya. Dapat Bapak Ibu baca dalam Ibrani pasal 10 ayat 23. Yang kedua, Tuhan itu berkuasa. Tidak ada yang bisa menghalangi rencananya. Yesaya 55 ayat 11. Yang ketiga, Tuhan itu pengasih. Dia selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Yeremia 29 ayat 11. Ketiga sifat Tuhan ini menjadi dasar iman kita dalam menantikan janjinya. Kesetiaan Tuhan menjamin bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita di tengah penantian. Kuasa Tuhan memastikan bahwa tidak ada satupun keadaan yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Kasih Tuhan menegaskan bahwa semua yang Ia lakukan selalu bertujuan membawa kebaikan bagi hidup kita. Dengan mengenal siapa Tuhan, kita belajar percaya bukan karena situasi terlihat baik, melainkan karena Tuhan tetap baik dalam segala situasi. Bagaimana kita harus bersikap dalam masa penantian janji Tuhan? Yang pertama, tetap percaya. Meskipun kita belum melihat penggenapan janji Tuhan, tetaplah percaya. Tuhan bekerja, bahkan ketika kita tidak melihatnya. Yang kedua, tetaplah berdoa. Jangan berhenti berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Doa memperkuat iman kita saat menantikan janji Tuhan. Yang ketiga, tetaplah setia. Jangan sampai penantian membuat kita menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, gunakan waktu ini untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tetaplah berpegang kepada janji-janji Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Mungkin saat ini kita sedang merasa lelah dan jenuh menantikan jawaban Tuhan. Tapi ingatlah, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Apa yang sudah Tuhan firmankan pasti akan digenapi. Tetaplah beriman dan bersabar. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Dan pada waktunya, kita akan melihat janji Tuhan digenapi dengan indah dalam kehidupan kita. Tetap percaya, tetap berdoa, dan tetap setia. Tuhan tak akan ingkar terhadap janjinya. Apa yang telah Tuhan janjikan dalam firman-Nya pasti akan selalu ditepati. Tetap percaya dan nantikan waktu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus, Allah yang esa, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh mulia dan ajaiblah karya-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Di tengah masa penantian, ajarlah kami untuk tetap percaya, setia berdoa, dan bersandar penuh kepada-Mu. Kuatkan hati kami agar tidak goyah, teguhkan iman kami agar tidak lelah, dan mampukan kami berjalan seturut kehendak-Mu, sampai kami melihat penggenapan janji-Mu yang indah digenapi dalam kehidupan kami.
Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang sudah mengingatkan kami, menguatkan kami, bahwa janji-janji-Mu, ya dan amin, dalam kehidupan kami. Janji-Mu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kami. Kami hanya terus berharap kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami ya Tuhan bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya. Kami hanya berharap kepada-Mu ya Bapa. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk terus berharap dan selalu percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu Tuhan Engkau nyatakan bagi bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.